Harapan kami dari pemerintah Kota Denpasar, melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, semoga artinya komunitas-komunitas atau penghobi pembudidaya ikan khususnya kopi Bali biar semakin berkembang, semakin semangat, semakin kompak, dan nantinya harapan saya selaku penanggung jawab daripada kegiatan ini, semoga komunitas khususnya kopi Bali mengadakan workshop, mempunyai pakem-pakem untuk kopi Bali khususnya, karena selama ini kopi Bali ada yang memberikan kesan, artinya ada yang bahasanya A, ada yang bahasanya B. Semoga nantinya mengadakan workshop atau diskusi dengan para budayawan atau pemerhati perikanan, ahli-ahli perikanan, sehingga mempunyai pakem-pakem yang satu kata, punya pakem-pakem yang boleh dikatakan dipertanggungjawabkan. Itu yang utamanya ya. Dinas Perikanan mengapresiasi yang luar biasa kegiatan semacam ini. Bila perlu diagendakan setiap tahun. Semoga berkembang. Apalagi dalam situasi COVID-19 seperti ini, luar biasa. Anggota generasi penerus kita yang kehilangan pekerjaan dalam masa COVID ini bisa belajar untuk membuka peluang bisnis yang baru seperti ini. Itu harapan dari pemerintah. Terima kasih. Mungkin bisa yang tambahkan atau ya untuk acara ini sebagai ajang silaturahmi kumpul antara sesama penghobi dan penggemar, saling sharing, saling berbagi pengalaman. Seperti itu, semoga Kopi Bali kedepannya bisa menjadi kebanggaan masyarakat Bali. Demikian kira-kira yang mengucapkan terima kasih kepada para penghobi Kopi Bali bisa mengadakan acara semegah ini sekalian lomba. Ini bentuk luar biasa apresiasi dari pemerintah Kota Denpasar memberikan sambutan acungan jempol, bukan jempol untuk penghobi Kopi Bali. Mudah-mudahan semakin jaya, semakin kompak, semakin sukses dikembangkan. Yang selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidaya Ikan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan berjanji akan selalu membina, mendampingi untuk arah yang lebih baik. Terima kasih. Itu saja. Kami dari Semeton Kopi Bali Tabanan, official pekat Lestari Kopi Bali Tabanan, untuk kesan dan pesan dalam acara ini, acara kontes Kopi Bali yang diadakan oleh Puri Kopi Bali. Kami sangat mengapresiasi sekali, luar biasa penyambutan, tempat, fasilitas yang disediakan sudah di atas standar, dan mudah-mudahan kedepannya Kopi Bali yang kita lestarikan saat ini tetap mendapatkan hati di masyarakat dan perkembangannya terus mengarah kepada Kopi Bali yang kita kenal merupakan warisan leluhur. Sekian dan terima kasih. Ya, kedepannya Mas Kopi Bali udah makin berkembang dan semakin lestari, dan para pemula pun sudah mulai bisa melihat bagaimana bentuk kopi Bali yang asli dan yang seperti apa kriteria-kriterianya sudah bisa dilihat di pameran ini. Harapan saya dengan adanya ajang kompetisi atau pameran ikan mas koki Bali ini, jadi ikan mas koki Bali ini bisa menjadi hobi yang bisa berkelanjutan dengan durasi yang panjang karena sering diselenggarakannya pameran, dan di balik hobi itu semoga juga bisa menjadi sebuah putaran ekonomi buat kita sebagai penghobi di situasi seperti ini. Dan harapan terakhir saya adalah semoga endemik ini, Mas Kopi Bali ini bisa dipayungi oleh pemerintah, dilihat dan jadi endemik ini dipayungi oleh pemerintah agar kita sebagai penghobi atau breeder kedepannya bisa lebih jelas akan status endemik ini, apakah tentang legalisasi, apakah karena untuk pengembangan ini menurut saya harus lebih jelas asal usulnya. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau bisa setiap tahunnya diadakan kontes
biar lebih dikenal lah ikan dari sudut bentuk, posisi ikan, bodi, mata itu perlu dipelajari untuk kedepannya lebih booming lah ikan daripada lesu dulu. Seterusnya harus berlanjut tahun dari tahun ke tahun. Ya, teman. Kalau harapan ya semoga dengan adanya acara ini masyarakat khususnya yang di Bali ini bisa lebih melestarikan kopi Bali karena ini kan ikon dari kota Bali. Kalau masukan sih saya panitia sudah baguslah kerja. Sering-sering aja dibuat event seperti ini supaya kalau semakin sering jadi cara mindset orang-orang Bali tahu oh masih ada satu ikan yang harus kita lestarikan. Asli Bali. Kopi Bali. Kedepannya buat apa namanya penggemar, pencinta kopi Bali biar bisa juga ikut melestarikan kopi Bali. Dan apapun semuanya itu dari biar bisa dikembangkan lebih bagus ke depan. Harapan dari kami tim squad mewakili dari ketua kami Pak Twinwan. Jadi untuk kontes seperti ini kalau bisa dilakukan secara periodik dan secara berkesinambungan. Jadi untuk melestarikan peninggalan dari leluhur kita ikan mas kopi Bali yang hanya ada di Bali aja. Mungkin dari itu saja. Nah, kalau dari Bapak sendiri bagaimana? Saya juga seperti itu. Ya, kopi Bali ini lebih menjadi raja di tanah kita gitu. Biar lebih meluas. Gitu. Kesannya saya sendiri pribadi menganggap acara ini luar biasa karena pesertanya di luar dugaan 228 ikan yang turun untuk lomba ini. Jadi kita harapkan ke depannya pakem untuk koki Bali segera bisa sedikit demi sedikit arahnya mulai ke pakem yang lama. Jadi seperti bodi bulat, mata simetris, ekor panjang, itu yang akan kita harapkan. Karena mungkin lama tidak ada lomba yang besar seperti ini, jadi teman-teman penggemar kopi Bali agak yang baru terutama jadi agak rancu yang mana kopi asli yang bagus gitu. Jadi kita berharap ini sebagai awal dari perubahan yang untuk kedepannya tidak ada lagi kata ini palsu, ini asli atau asli. Harapan yang ke depan untuk kopi Bali agar dilirik oleh pihak pemerintahan dari dinas perikanan dan agar bisa dimajukan dan dimasukkan ke dinas perikanan. Kalau harapan ini untuk kedepannya pencinta koki Bali supaya bisa menyelenggarakan event maksimal lah 3 kali dalam setahun supaya lebih marak lah pencinta koki Bali yang ada di Bali gitu. Yang juga baru pemula juga niki sama-sama belajar lah istilahnya. Tetap jaga kebersamaan. Harapan kedepannya mari sama-sama belajar untuk melestarikan kopi Bali. Hilangkan perbedaan, satukan visi, maju terus pelestari kopi Bali di kawasan. Ya, harapan saya biar terus berkembang kopi Bali di Bali dan lestarinya tambah banyak penggemar. Itu apa ini lagi Pak? Perhatian lagi dicari apa dari dinas perikanan gitu ya, ada perlindungannya ya. Biar lebih kembang lah di sini semua ikan koki Bali itu. Saya sebagai pengunjung dan sekaligus peserta lomba, harapannya ikan mas koki Bali ini dikenal lebih dekat di masyarakat.
bukan saja di segmen umur yang tua, muda, dan anak-anak pun berhak untuk tahu dan mencintai beserta melestarikan ikan mas koki Bali. Nah, mudah-mudahan dengan ada event ini lebih membuka para pelestari dan pembudidaya ikan koki mas Bali, sehingga ikan mas koki Bali menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Nah, untuk kesan kedua, dengan adanya kegiatan ini sangat luar biasa. Artinya banyak antusias para komunitas, para breeder, para pembudidaya, para pelestari untuk datang ke sini melihat klasifikasi ikan yang menjadi ikan kontes. Nah, tidak hanya berbicara ikan kontes, tapi kalau namanya pelestari budaya berusaha untuk menciptakan arah ke titik ikan kontes yang artinya secara ikan itu punya taksu, kemewahan, terus kemenarikan, terus sumber warna juga menjadi daya tarik. Nah, ini harapan kita semakin banyak event-event ini akan memberikan dampak yang luas terhadap pecinta, pelestari, dan pembudidaya. Nah, terus untuk masukannya, mungkin secara pribadi saya berharap pemerintah khususnya Kota Madia dan Kabupaten, tidak hanya di Denpasar, karena di Denpasar sendiri udah beberapa kali kegiatan ini memang disupport oleh pemerintah. Nah, harapannya juga di kabupaten-kabupaten lain perlu dukungan support dari pemerintah terkait fasilitas untuk diadakannya event, baik adanya pembinaan kelompok tani, terus adanya semacam edukasi terkait masalah ikan, terkait masalah penjurian, dan mungkin kalender eventnya pemerintah bisa dimasukkan poin ikan mas koki Bali sebagai pendukung sarana dari event itu. Itu sih masukannya. Sih biar masyarakat umum biar tahu bagaimana perkembangan khususnya bonsai kelapa di Bali dan dunia. Nah, jadinya kalau kita lihat sih sebenarnya Daksino ini kan banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat Bali, khususnya Banten lah seperti itu. Biasanya kan dibuang atau mungkin dipakai minyak atau ini. Nah, jadinya ini adalah contoh salah satu kreasi yang barang istilahnya mungkin tidak ada harganya lagi menjadi satu karya yang luar biasa seni. Dan kalau dilihat Indonesia ini mungkin yang pertama kali atau pelopor untuk bonsai kelapa di dunia. Itu aja. Ya, harapan ya semoga para pencinta bonsai kelapa jangan putus asa dengan situasi sekarang di mana harganya sedikit anjlok. Itu biasa, bukan di kelapa saja, semua unsur semua terkena dampak Covid, tapi tetap berkarya terus, tunjukkan di dunia bahwa bonsai kelapa ini adalah milik dari Indonesia, khususnya orang Bali. Itu aja. Ya, kalau dari Bapak mungkin? Kalau Tiang sendiri ya mungkin untuk kedepannya promonya sebelum event itu mungkin kalau bisa ya sedikit tidaknya lebih terbuka. Jadi pameran-pameran seperti sekarang selain komunitas atau pencinta, publik dari anak kecil itu sampai orang tua semua suka yang namanya bonsai dan tanaman. Jadi mereka juga dapat menikmati. Jadi bukan hanya sekedar kita penghobi, pencinta atau kolektor, tapi semua unsur elemen masyarakat di sini bisa nimbrung. Khususnya seluruh Indonesia, karena di Bali ini kategorinya di sini terbuka. Seperti di Indonesia, kita di Bali ini Jakarta. Banyak suku, banyak orang, banyak ragam di sini, banyak ras. Semua punya jenis bonsai, khususnya bonsai kelapa. Cuman kalau promosinya istilahnya kita masih sedikit tertutup atau kurang lah, dan tidak diterbukakan untuk umum, paling tidak mereka juga mundur. Tapi kalau sudah dibuka
paling tidak orang lihat, oh saya juga punya, lain kali saya ikut, pasti begitu. Nah harapan saya kita buat yang lebih terbuka lah, jadi semua unsur bisa. Kalaupun yang di rumah pribadi 1-2 orang yang punya pingin ikut silakan, itu yang saya harapkan. Ya, mungkin saya lagi sedikit ya. Jadi buat masyarakat umum yang belum tahu bonsai kelapa secara detail bagaimana proses pembuatannya, mungkin bisa lihat di link YouTube ya. Juga mungkin di sini juga bisa, atau saya juga adalah kreator bonsai kelapa, YouTube juga Agung Raka Purnama. Ini juga YouTube belum? Oh belum. Tidak. Jadi master tapi memang tidak mau mempublikasikan, belum mau berbagi. Ya itu aja ya, semoga tetap semangat.